Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo sampai hari ini masih menjadi polemik. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan dokumen ijazah Jokowi sah dan asli, namun polemik ini seakan tak ada habisnya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo kini balik melaporkan Roy Suryo Ces atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini kembali memancing perdebatan panjang. Masing-masing pihak kekeh dengan pendapatnya. Publik sepertinya mulai muak, tapi para elit seolah membuang muka. Lalu, siapa sebenarnya pihak yang diuntungkan dari polemik ini? Artinya, ada pertarungan narasi kekuasaan di situ. Antara aktor yang ada di dalam pemerintah dan aktor yang ada di luar pemerintah. Jokowi ini besar oleh narasi politik. Tetapi hati-hati melakukan itu, karena di pihak Jokowi itu juga semakin panjang ini dinarasikan, diberitakan, dan endingnya nanti ternyata ijazahnya adalah benar, asli. sah, gitu, asli, ya, maka ini akan menjatuhkan juga lawan politik Jokowi. Misalnya, Jokowi itu DU, lalu membuat ijazah palsu, itu ada kemungkinan. Kalau UGM yang secara institusional mengeluarkan ijazah palsu, saya tidak yakin. Karena UGM betul-betul dijaga betul itu. Tribuners, jumpa lagi di Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan sekarang saya bersama Pak Dr. Agus MSI. Iya. Selamat datang, Bang. Selamat datang, terima kasih. Sehat, sudah diundang. Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita akan bahas soal yang cukup menuai polemik soal ijazah. Ini soal ijazah, Pak. Ini bukan soal hasil pilkada kali ini. Tapi soal ijazah yang menjadi pembicaraan kita se-Indonesia. Ijazah Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo. Masalah ini kan kayaknya akan lama nih perbincangan ini. Betul. Ya, bagus Bang atau Pak Agus sebenarnya? Boleh Bang, boleh Pak. Oh, boleh. Lombok nggak punya panggil khusus ya? Kalau Lombok itu panggilnya Kak. Ya, sebelum saya masuk soal ijazah polemik ini, kita bahas secara politik. Abang sekarang aktif di peneliti di Pusdek ya? Iya, di Pusdek. Pusat ini? Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik. Oh iya. Ini saya dirikan bersama Pak Prof. Kadri, lalu Pak Dr. Ihsan. Sebagai wadah bagi teman-teman stakeholders kampus, ya, pemerintah, partai politik dan lain-lain, NGO, media, untuk kita berdiskusi tentang seputar isu-isu demokrasi, isu-isu kebijakan publik gitu. Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik. Iya. Berarti Pak, nama yang Bapak sebut tadi itu Bang Kadri sama Pak Ihsan. Dr. Ihsan. Semua udah podcast di sini, Pak. Oh iya gitu ya. Saya terakhir ya. Iya. Tiga pendiri Pusdek Win. Mantap. Apa aja kegiatan di situ, Bang? Riset, kemudian diskusi. Jadi berkisar di situ saja. Soal riset dan diskusi soal demokrasi, pemilu, politik di dalamnya kan. Kemudian soal-soal kebijakan publik. Kebijakan publik ini kalau luas dia. Mantap. Selaku Win, bangga lah kita harus. Saya juga alumni sana, Pak. Jadi alhamdulillah ya. Kita harus ketemu besarkan juga, ketemu juga. Siap. Memang Win harus lebih berbicara banyak. Betul. Dalam kancah politik, dalam konteks pendidikan politik. Jadi kita merubah mindset publik ya. Kalau dulu kan mindset publik itu perguruan tinggi keagamaan Islam itu ya hanya membahas agama saja. Sekarang enggak. Ya, kita bisa membahas demokrasi, membahas politik, membahas kebijakan publik, membahas segala isu-isu yang tekstual, yang kontekstual. Ya, urusan dunia juga diurus. Urusan dunia dan akhirat. Akhirat. Jadi kalau tetangga sebelah itu hanya urusan dunia, kita ya urusan dunia dan akhirat. Siapa gitu. Tetangga sebelah itu? Muhammad head to head ya. Tapi saya ucapkan selamat ya untuk Win sudah dapat akreditasi unggul ya. Ini berkat kerja keras
Pak Agus, Pak Rektor, dan semua Civitas Akademika UIN lah. Alhamdulillah kerja semua, termasuk kerja alumni dan Alumni, media. Oh ya, saya juga ikut diwawancara waktu itu. Termasuk ya, yang ikut jadi informan kita ya. Ya, sekalian puzzle ikut lah dikit kan. Itu. Kepada Rektor terpilih besok wajib podcast di Tribun Lombok. Oh iya, harus diundang, harus diundang itu ya. Wajib. Begitu habis dilantik harus diundang. Masih 4 atau 5 kandidat sekarang, Pak? Masih dirahasiakan. Dirahasiakan. Jadi dari 6 kemarin kita tunggu. Prinsipnya ya tanggal 28 paling lambat ya sudah dilantik. Oke. Nah, cuma siapa yang ditelepon itu. Ya. Tapi semua kandidat ini ijazahnya asli semua kan? Insya Allah asli. Semua profesor semua kan? Insya Allah asli ya. Iya. Tidak ada isu ijazah palsu kan? Iya, insya Allah tidak ada yang palsu. Tidak ada ya. Berarti kalau ada yang gugat nanti diuji kamsanya di situ ya. Iya. Ya harus sekarang ini ijazah harus asli. Ini jangan sampai nanti diperkarakan sama lawan politiknya. Benar. Iya. Karena semua bisa diperkarakan sekarang kan. Iya. Berarti yang jelas tidak ada ijazah. Ini semua profesor kan yang di semua profesor. Ya, jadi 6 kemarin yang menjadi kandidat rektor kita itu semuanya guru besar. Guru besar. Oh, oke. Jadi no isu lah soal ijazah ya. Dan itu orang-orang tokoh-tokoh UIN Mataram. Tokoh UIN Mataram. Jadi sehingga siapapun nanti terpilih ya itulah yang terbaik bagi UIN Mataram ya. Siap. Ya. Oke, kita mulai dari mana, Pak Dokter? Saya ikut saja. Ya, saya mulai dari tulisannya Pak Dokter kemarin. Saya tertarik ke diundang kemarin. Pak Dokter Agus mengirim artikel yang perspektif ijazah Jokowi ini dari perspektif dua perspektif kalau saya politik dan administratif ini. Coba saya pengen gali lebih dalam, Pak. Apa pandangan Pak Dr. Agus soal polemik ijazah Jokowi saat ini? Yang pertama begini, latar belakang saya menulis itu, saya tidak bisa lepas dari saya ini kan alumni UGM juga. Oh, alumni UGM, mantap gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba orang mempersoalkan ijazah. UGM tahun berapa, Pak? Saya masuk UGM itu 94. Oh, 94. Sampai S2 saya keluar dari UGM itu tahun 2002. Oke. Juniornya Pak Jokowi dong? Ya, junior. Ya, kalau kan 85. Ya, kalau Jokowi kan katanya ini kan 85 ya. Kita masih menunggu lah proses hukum. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir begini, saya harus menjelaskan persoalan ijazah ini dari kacamata akademis. Nah, dari kacamata akademisi sebagai analis kebijakan publik. Iya. Nah, dalam perspektif analisis kebijakan publik, kemudian saya membagi ada 2 perspektif yang bisa kita pakai untuk menganalisis kasus ini. Pertama adalah perspektif hukum. Oke. Nah, yang kedua adalah perspektif politik. Oke. Kalau dilihat dari perspektif hukum, maka prosesnya tentu proses peradilan. Proses yudikatif, dan itu sedang berproses ya. 2 aktor yang berperkara kan sedang saling lapor, bukan satu melapor, tetapi kelihatannya ini sudah saling lapor ini. Ya. Nah, tentu nanti endingnya adalah putusan peradilan, dan apapun putusan peradilan juga tidak berhenti di situ. Dugaan saya kemudian akan berlanjut, gitu ya. Nah kemudian, tetapi saya tidak ingin membahas dari sisi hukum, karena itu bukan bidang saya. Nah, menarik, lalu masuk di situ. Saya Tribuners, jadi saya baru tahu Bapak alumni UGM hari ini. Hari ini ya. Jadi ini menarik. Jadi tahunya tadi dari Pusdek UIN. Iya. Tadi kita lebih tanya lebih dalam nanti soal perkuliahan di UGM ya. Lanjut Pak Dokter soal perspektif politik tadi. Lalu saya lebih memilih mengambil posisi di perspektif politik. Oke. Kalau kita bicara perspektif politik, maka konsep atau praktik perpolitikan Indonesia hari ini adalah praktik politik narasi. Jadi kalau dulu paradigma politik itu government, bahwa kekuasaan politik itu hanya dibicarakan di lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ternyata sekarang ini kita melihat di Indonesia ini pembicaraan politik itu justru yang lebih menarik adalah di luar negara.
yaitu politik narasi. Nah, maka di situ saya mengatakan dalam tulisan saya itu bahwa soal dalam tanda kutip ya, saya berikan tanda kutip di situ, ijazah palsu Jokowi, karena kan belum terbukti. Bukan hanya persoalan keabsahan dokumen, tetapi adalah persoalan dinamika kekuasaan. Oke. Artinya ada pertarungan narasi kekuasaan di situ. Oke. Antara aktor yang ada di dalam pemerintah dan aktor yang ada di luar pemerintah. Nah, aktor yang berada di luar pemerintah saya lihat mengkhawatirkan kalau kekuasaan, pengaruh, dan kekuatan. Jadi kalau kita bicara tentang politik itu tiga aspek gitu. Nah, kekuasaan, pengaruh, dan kekuatan. Pengaruh dan kekuatan. Oke. Nah, Jokowi ini menariknya adalah mantan presiden yang sampai sekarang setelah selesai jadi presiden, dia masih punya pengaruh dan kekuatan baik yang ada di dalam pemerintah, karena loyalis Jokowi itu banyak masuk di parlemen, banyak juga masuk di kementerian, kabinet, maupun berada di luar pemerintah. Ya itu melalui kekuatan narasi. Oke. Jokowi ini besar oleh narasi politik. Yang harus diingat. Apa yang saya maksud Jokowi ini besar oleh narasi politik? Jokowi ini lahir dari orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa dulu. Bukan pengurus partai. Bukan pengurus partai, bukan ketua partai, bukan juga keturunan dinasti. Seorang tukang mebel, jual mebel gitu ya. Kemudian sukses di wali kota Solo, lalu dipandang sukses di gubernur DKI, lalu menjadi presiden 2 periode. Nah, sehingga yang terbangun dalam narasi publik adalah Jokowi ini punya kekuatan pada aspek karismatik dan integritas. Oke. Nah, merakyat. Citranya ya, sangat kuat. Inklusif, gitu, bersahaja, gitu kan. Pokoknya presiden orang miskin, ya, orang presidennya rakyat gitu ya, wong Cile. Kan itu yang dibangun dulu. Jadi Jokowi datang ke ke rakyat, berdiskusi sama rakyat, kadang-kadang masuk sampai masuk ke gorong-gorong gitu kan. Nah, itu kan bagian dari narasi pencitraan politik yang dibangun melalui politik narasi. Sehingga itu terekam betul di kepala publik kita bahwa Jokowi adalah tokoh yang karismatik dan berintegritas. Nah, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi. Jika kekuatan Jokowi ini tidak dipotong, maka boleh jadi di 2029 nanti akan terus berkembang biak ini dan membesar kekuasaan ini, lalu bisa jadi dia akan memberikan kekuasaannya kepada anaknya, bisa juga kepada Prabowo lagi, ya berpasangan, atau bisa ke siapa. Nah, ini kan kemudian bacaan saya mengkhawatirkan bagi aktor politik yang lawannya politik Jokowi. Lawan politik Jokowi. Lawan politiknya Jokowi. Maka ini harus dihentikan. Cara menghentikannya apa? Kata Max Weber, cara menghentikan kekuasaan karismatik dan berintegritas itu adalah melalui moral politik. Oke. Nah, menjatuhkan melalui pintu moral politik. Nah, moral politik itu yang dibicarakan apa? Soal-soal personal, keluarga, ya, soal ijazah salah satunya. Kebetulan ijazah ini kan sudah lama sebetulnya. Roy Suryo itu kan bicara sejak 2020 itu sudah bicara tentang ada ijazah. Isu yang terpendam. Ada isu yang terpendam di situ. Nah, kemudian dikembangkan sekarang. Nah, bagi saya ada dua kemungkinan nanti. Kemungkinan pertama adalah kalau proses hukum ini membenarkan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka karismatik integritas Jokowi akan jatuh dan jatuhnya mungkin dalam itu dan sulit bagi Jokowi untuk bangkit lagi. Kalau terbukti kemarin. Terbukti. Ya. Nah, tapi kalau misalnya
di sebelah tadi perspektif hukum tadi tidak terbukti atau ijazah Jokowi itu asli misalnya, maka ini akan menambah kepercayaan publik gitu, dan bisa menjadi kekuatan politik baru bagi Jokowi. Bagi Jokowi. Berarti dua sisi itu. Dua sisi. Makanya bagi saya ini harus dilakukan secara hati-hati oleh lawan politik Jokowi. Juga harus dilakukan disikap secara hati-hati oleh pendukungnya Jokowi. Ya, jadi memang antara perspektif hukum dengan perspektif politik ini tidak bisa terpisah. Ya, dia saling mempengaruhi dalam konteks ijazah palsu ini gitu. Ada dalam tanda kutip ya ijazah palsu karena kita belum dugaan. Ya, masih dugaan lah, masih isu gitu. Tapi di kan UGM juga tempat abang kuliah itu kan sudah menyatakan asli. Di Mabes Polri juga sudah menyatakan asli. Nah, artinya udah terbantahkan dong gitu, atau masih ada ruang terbuka. Dalam politik narasi itu ada yang disebut dengan hidden power. Hidden power. Jadi hidden power itu satu strategi membangun kekuasaan dengan cara memperpanjang narasi. Nah, yang sedang dilakukan oleh lawan politik Jokowi sekarang ini adalah sedang memperpanjang narasi. Pak Jokowinya atau lawan politik? Lawan politiknya dulu sedang memperpanjang narasi. Ya, semakin panjang narasi ini, semakin lama waktunya degradasi kekuasaan, pengaruh dan kekuatan politik Jokowi ini turun. Nah, sehingga kenapa kemudian ini menjadi panjang, bahkan berepisode, berseri-seri itu dalam rangka hidden politik. Jadi ada usaha untuk memperpanjang narasi dalam rangka menjatuhkan pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi. Terlepas dari benar atau tidaknya. Tetapi hati-hati melakukan itu karena di pihak Jokowi itu juga semakin panjang ini dinarasikan, diberitakan, dan endingnya nanti ternyata ijazahnya adalah benar, sah, gitu, asli, ya, maka ini akan menjatuhkan juga lawan politik Jokowi. Jadi hidden politik ini kalau tidak didesain, tidak dirancang dengan baik, ya ini bisa menjadi senjata makan tuan. Maka dua belah pihak harus hati-hati betul. Berarti semacam permainan ya? Semacam permainan narasi. Kalau di bola kan ada defense sama menyerang gitu kan. Jadi ada apa namanya visible power itu adalah menyerang. Iya, oke. Bahasa politiknya visible power itu adalah menyerang, dan dua-duanya sudah saling serang ini. Karena dua-duanya sudah saling lapor. Ke polisi dan seterusnya. Kemarin kan ketika kasus ini Mabes Polri bilang udah asli, UGM juga sudah secara kelembagaan dan menyatakan asli. Tapi ternyata bertambah lagi nih karena Pak Jokowi sendiri melaporkan dugaan pencemaran nama baik kepada dan 12 terlapor ini belum tersangka, calon tersangka katanya. Karena kenapa kembali memantik diskusi. Kenapa saling lapor? Karena di dalam analisa kekuatan politik itu ada yang disebut dengan invisible power. Invisible power maksudnya? Invisible power itu adalah satu aktivitas aktor politik untuk mencari, membangun mindset publik, membangun narasi publik, membangun cara berpikir publik. Nah, jadi apa namanya ya? Tentu si lawan politik Jokowi sedang membangun narasi politik untuk membentuk mindset publik bahwa Jokowi ini bermasalah. Nah, tetapi juga di sisi yang lain, Jokowi juga sedang membangun narasi publik, membangun mindset publik bahwa kami ini dizalimi, kami ini dihina, kami ini macam-macam lah gitu. Nah, ini sama-sama menggunakan invisible power. Ya, jadi sama-sama menggunakan invisible power, sama-sama menggunakan visible power, sama-sama juga menggunakan hidden power. Ya, jadi ya
berkisar di situ. Berkisar. Ya, berkisar di situ. Tapi mereka sedang perang narasi kalau nggak. Perang narasi. Jadi ini sekarang, makanya saya di tulisan itu mengatakan bahwa ini menjadi fenomena baru dalam sistem politik Indonesia, bahwa pertarungan politik itu tidak lagi hanya terjadi di lembaga formal politik, tetapi sekarang pertarungan politik itu ada di luar lembaga formal politik melalui narasi di media. Apakah itu media massa, mainstream maupun media sosial gitu kan. Dan ini sesuatu yang baru bagi perpolitikan Indonesia. Gitu. Berarti ada yang bilang ini sengaja dipelihara nih isu ini. Gitu. Ya, benar. Ya. Bisa dua-duanya memelihara, bisa salah satu memelihara, gitu ya. Yang pasti kalau di politik itu kan kalau ada aksi pasti ada reaksi. Reaksi gitu. Tetapi baik yang membuat aksi maupun membuat reaksi, tujuannya adalah invisible power. Tujuannya adalah membangun mindset publik. Berarti ini sebenarnya bukan masalah hukum ya? Bukan. Kalau masalah hukum ini sudah selesai sebetulnya. Sederhana kalau masalah hukum. Kalau masalah hukum itu, jika institusi negara yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan, ya ini kami yang mengeluarkan dan asli, maka itu selesai. Oke. Ya, karena yang mengeluarkan kan, yang menyatakan itu kan yang mengeluarkan. Sederhana kalau masalah hukum. Tetapi ini lagi-lagi, ini bukan persoalan hukum. Ini adalah soal pertarungan narasi politik. Iya. Nah, pertarungan narasi politik ini endingnya bisa 2029, ya, atau bisa nggak tahu kita kapan mau dipakai. Ya. 2029. Jadi, iya, Jokowi nanti kalau merasa dia menang di sini bisa saja menggunakan kekuatan dan pengaruh politiknya ini untuk diberikan kepada siapa. Ya itu nanti tergantung Jokowi. Tetapi oleh lawan politiknya, kalau dia berhasil membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka selesailah karir politiknya Jokowi. Lagi-lagi asumsi saya adalah, atau proposisi saya adalah, kekuasaan karismatik dan integritas itu sangat rawan dikalahkan, dihancurkan melalui politik moral. Melalui politik etis gitu. Politik moral etisnya apa maksudnya, Bang? Politik moral itu adalah politik yang berkaitan dengan soal moralitas orang. Jadi ketika nanti misalnya pengadilan mengatakan bahwa Jokowi ini terbukti memalsukan ijazah, maka kata memalsukan ijazah itu kan melekat pada personal, ya, pada orang. Nah, ketika dia memalsukan dokumen sebagai persyaratan menjadi presiden, atau menjadi sebagai persyaratan menjadi calon gubernur, atau menjadi persyaratan menjadi calon wali kota, maka itu sanksinya ada pada orang yang bersangkutan. Tapi kan Pak Jokowi udah selesai jadi presiden. Ya. Kalau misal di Korea itu kan ada salah satu kepala pemerintahan yang mengundurkan diri karena ijazahnya palsu. Nah sekarang Pak Jokowi kan sudah 10 tahun udah lewat jadi presiden. Bahkan wali kota, gubernur, presiden, sudah selesai dia. Ya, tadi saya mengatakan bukan pada Jokowinya, tetapi nanti pada siapa kekuasaan itu akan diberikan oleh Jokowi. Artinya Jokowi ini masih punya power. Ya, dia kan tadi saya mengatakan sudah di luar kekuasaan. Di dalam politik itu ada istilah kekuasaan, ada istilah pengaruh, ada istilah kekuatan. Nah, kekuasaan itu adalah akumulasi dari atau penjumlahan dari pengaruh dan kekuatan. Nah, Jokowi sekarang sedang punya pengaruh dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun presidennya Prabowo. Walaupun presidennya Prabowo. Karena apa? Karena loyalisnya, murid-muridnya Jokowi ada di pemerintahan Prabowo. Kekuatan lain dari Jokowi adalah sudah lamanya terbangun narasi politik bahwa Jokowi ini adalah orang yang punya karismatik, orang yang punya integritas, orang yang punya kejujuran, orang yang bersahaja. Dan dicintai rakyat. Turun belusukan kemana-mana, salaman. Selesai jadi presiden, orang masih merindukan Jokowi. Ya, masih Lebaran kemarin kan, orang masih datang ke sana, bahkan menteri-menterinya Prabowo itu datang ke sana gitu kan. Itu bikin panas Pak Prabowo juga itu. Tidak hanya Pak Prabowo saya kira, tetapi juga lawan-lawan
politiknya Prabowo di 2024 yang kemarin. Itu juga panas. Nah, kalau ini dibiarkan, maka nanti akumulasinya kekuasaan Jokowi akan menjadi semakin besar. Nah, begitu kekuasaan itu sudah berkembang biak, sudah besar, maka 2029 Jokowi bisa mengatakan, ya, saya akan berikan kekuasaan saya ini kepada siapa. Jadi bukan Jokowinya. Lalu, gitu. Menurut Pak Doktor ini, siapa pihak yang terganggu? Lawan politik yang terganggu dengan kekuatan atau power yang dimiliki oleh Pak Jokowi hari ini. Kan ada Pak Prabowo kah yang sedang berkuasa? Kan dia juga koalisi sama Pak Jokowi. Atau orang di luar itu? Siapa? PDIP pasti. PDIP pasti. Ini PDIP pasti yang terganggu. Kenapa? Karena PDIP merasa 2 kali disakiti nih. Satu disakiti ketika Jokowi mendukung Prabowo, sementara dia masih sebagai kader partai pada saat itu. Disakiti kedua ketika nanti di 2029 Jokowi memberikan dukungan ke bukan kader PDIP. Nah, untuk tidak disakiti kedua kalinya, maka ini harus dihentikan. Tetapi begini, saya juga meyakini bahwa yang bekerja terhadap isu ijazah Jokowi ini bukan ansih internal Indonesia. Saya curiga ada negara-negara lain yang juga, ya karena itu tadi ya, ada hidden power itu kita tidak tahu. Hidden power itu kan dia tidak terlihat, pelakunya tidak terlihat, tetapi dia punya agenda sendiri. Nah, pasti ini ada agenda internasional. Ya, cuma kita tidak tahu agenda negara mana ini. Ya. Nah, saya kira ini yang perlu dicerahkan kepada publik. Ya. Kalau bicara agenda negara luar kan sekarang ada Cina sama Amerika nih lagi perang. Ya. Mana itu, Pak? Ya di antara itulah gitu. Ya, di antara itulah. Ya. Karena begini. Bahkan kalau politik dunia ini sekarang proses pergantian negara superpower dari Cina dari Amerika ke Cina gitu. Dan Indonesia ini kan negara yang diprediksi akan menjadi negara maju. Potensi ekonominya yang luar biasa. Nah, sehingga negara-negara adidaya itu berkepentingan, ya termasuk di sini adalah pertarungan Cina dan Amerika. Ya, kalau kita melihat historis ya, kalau kita melihat historis misalnya 2 kali pencalonannya Jokowi itu di pick up oleh Cina, 2 kali pencalonannya Prabowo juga di pick up sama Amerika. Jadi ini kan pertarungan Jokowi dan Prabowo dulu kan bukan pertarungan ansih Jokowi dan Prabowo, tapi pertarungan Cina dan Amerika. Pertanyaannya adalah siapa hidden politiknya? Saya kira publik sudah bisa membaca lah gitu ya. Jadi apa istilahnya? Ini sejauh itu ya? Ya. Saya meyakini ini bukan persoalan yang sederhana. Ini adalah agenda hidden power yang dilakukan oleh negara lain. Karena politik itu tidak bisa dibaca hanya politik nasional saja. Dia tidak bisa terlepas dari agenda politik internasional. Dan politik internasional itu bicaranya 10 tahun, 15 tahun. Bukan 5 tahun. Gitu ya. Kalau kita kan sibuk bicara 5 tahun saja. Sementara politik internasional itu bicaranya 15 tahun, 20 tahun gitu. Dan juga saya nggak baca sejauh itu ternyata. Ya, jadi memang ada kekuatan politik dalam negeri sama luar negeri juga. Iya. Berarti kekuasaan Pak Jokowi ini besar juga ya? Besar. Sangat besar. Besar. Dalam kaca. Dan itu berpengaruh terhadap ekonomi politik Indonesia. Berpengaruh juga terhadap ekonomi politik negara-negara lain ya, termasuk ekonomi politik Cina, ya, termasuk ekonomi politik Amerika gitu ya. Nah sekarang kemudian ketika Jokowi misalnya tidak berkuasa, ini kan Amerika rajin sekali nyambangin Indonesia gitu ya. Nah ini juga harus dibaca ke sana gitu ya, harus dibaca ke sana. Makanya publik itu harus dicerdaskan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya persoalan
personal, tapi ini adalah persoalan pertarungan negara. Sejauh itu, saya kira tadi cuma sekedar alat politik praktis, saling menjatuhkan. Enggak. Ya, ini pertarungan negara. Kan Presiden sekarang Prabowo ngapain sibuk-sibuk urus Pak Jokowi, Pak? Iya, kalau Pak Jokowi nanti kuat secara politik, kuat secara pengaruh, dan kuat secara kekuasaan, tidak mesti akan mendukung Prabowo kan di 2029. Oke. Ya. Bisa jadi dia dukung. Dan sekarang kan Pak Jokowi juga sedang merawat PSI. Oke, PSI ya. PSI. Anak-anak muda sekarang sudah banyak ke PSI. Nah, kita tidak tahu pengaruh dan kekuatan Jokowi ini bisa saja menjadi menyuburkan PSI. Dan kalau PSI sudah subur, maka ini bisa menjadi alternatif bagi partai-partai yang lain gitu. Nah, jadi kompleks lah masalahnya. Kompleks ya. Bang, ini menarik. Kalau ini kenapa Pak Jokowi dibandingkan presiden-presiden lain lah? Ya. Kan kita sudah punya presiden sampai 8 presiden ya. Ada Soekarno, Soeharto, kemudian Gus Dur, Megawati, B.J. Habibie, Pak SBY. Pak Jokowi ini kok lebih pasca berkuasa masih punya power diperhitungkan. Pertama, keunikan Jokowi ini dia tidak punya partai. Dia bukan ketua umum partai politik. Keunikan yang kedua di sisi yang lain, dia masih punya pengaruh dan kekuatan. Maka sebetulnya partai politik ini berebut agar Jokowi ini berlabuh ke partainya. Karena ada pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi yang terbangun sejak lama melalui narasi media, narasi politik atau politik naratif gitu ya. Nah, politik naratif. Nah, sebetulnya kan pihak PDIP dia tidak ingin Jokowi ini nanti berlabuh ke Gerindra, ya, bukan berlabuh berarti menjadi pengurus di sana, tapi memberikan kekuasaannya kepada Gerindra. Atau juga tidak ingin dia memberikan pengaruh kekuasaannya kepada PSI. Demikian juga Gerindra. Dia tidak mau nanti Jokowi ini memberikan kekuasaannya kepada partai yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan Jokowi ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan publik. Satu, dia bukan ketua partai politik. Kalau ketua partai politik kan jelas ini benderanya, jelas lawannya siapa. Gitu ya. Yang kedua, Jokowi punya pengaruh dan kekuatan yang luar biasa. Nah, bahkan pengaruh dan kekuatan Jokowi bukan hanya di nasional, di level nasional, tapi juga di level internasional. Nah, ini kan kemudian menjadi perebutan gitu. Ya, pertanyaan saya, mengapa dia bisa sekuat itu Pak Jokowi? Dia kan bukan parpol, bukan pengurus, tapi kok mengapa dia bisa sekuat itu? Itulah kekuatan politik naratif. Bukan, jadi Jokowi ini modal politiknya di modal politik naratif, bukan modal politik struktural. Berbeda kalau modal politiknya modal politik struktural. Ketika dia tidak berkuasa maka partainya anjlok gitu ya. Bagaimana misalnya PDIP ketika Jokowi tidak berkuasa, PDIP kemudian menurun. Demikian juga Demokrat ketika SBY tidak berkuasa, elektabilitas Demokrat menurun. Tetapi Jokowi ini punya modalitas kekuatan politik naratif, bukan struktural. Karena dia bukan struktural tetapi karena naratif, maka kebertahanannya lama. Bahkan tidak hanya bertahan lama, jika politik naratif ini terus bisa dikembangkan, bisa menjadi kekuatan politik baru di luar partai politik dan negara. Artinya nama Jokowi sendiri sudah entitas kekuatan sendiri. Iya, dia sudah punya entitas sendiri. Partai. Iya. Maka kalau dulu ya, ini secara akademis ya, kalau dulu kajian-kajian politik itu lebih banyak kepada negara dan partai politik. Nah, dengan kasus ini saya justru melihat ada kekuatan baru dalam sistem politik Indonesia, yaitu kekuatan politik naratif itu. Yang berada di luar negara dan berada di luar
partai. Ini bisa tumbuh subur ketika publik juga banyak kecewa sama partai politik. Ya, karena partai politik tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Ketika lagi publik tidak percaya dengan negara, karena negara banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan kekuasaan, apa itu korupsi dan lain-lain. Maka alternatifnya adalah kekuatan politik di luar negara dan di luar partai politik. Jokowi memiliki itu gitu. Ya. Lalu kenapa kasus ijazah ini yang diangkat? Kenapa nggak misal kasus yang lain? Apa ya kan biasa presiden lain kan ada kasus korupsi, dugaan dan sebagainya. Ada juga kasus asmara, perselingkuhan juga gitu kan. Kenapa? Ya, karena tadi itu Jokowi ini memiliki kekuatan dan pengaruh politik berbasis karismatik dan integritas. Itu. Ya, maksudnya tapi kan dari sekian kan banyak misalnya kasus soal keluarga kah mungkin. Kenapa ijazah ini yang dipilih gitu kan? Apakah memang ada celah di situ atau apa menurut Pak Nah, Dokter? saya tidak tahu persis ya kenapa. Kan kalau ijazah ini kan cepat dibantah tuh dengan hukum selesai. Kan kali Pak Dokter bilang selesai. Iya. Jadi sangat mudah itu dibantah gitu. Saya tidak tahu persis ya kenapa akhirnya ijazah yang dipersoalkan. Tetapi pasti karena ada orang yang meragukan ijazahnya Jokowi. Ya. Karena ada orang yang meragukan, maka pintu itu dijadikan sebagai pintu. Ada peluang di situ. Ada peluang di situ. Nah, hanya memang persoalannya kan terlalu ya ini dramatis ya. Kalau misalnya ijazah ini ternyata bisa dibuktikan dia tidak asli dan itu merupakan putusan pengadilan, maka ini akan meruntuhkan Jokowi dalam segala hal. Ya. Apa kan udah selesai menjabat kan harus enggak khawatir kan apakah bisa kita batalkan? Oh enggak, itu enggak ada hubungannya dengan kebijakan dia. Jadi ketika pun ijazah Jokowi ini nanti dikatakan palsu dinyatakan tidak asli oleh pengadilan, maka semua kebijakan-kebijakan negara yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak lantas tidak sah. Ya. Semua keputusan Jokowi pada saat dia jadi presiden itu sah. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap keabsahan ijazahnya. Berarti ini moral. Ya, ini soal moral. Kenapa ini soal moral? Karena nanti orientasinya adalah politik 2029. Nah, politik 2029 lagi-lagi saya katakan bahwa ini bukan pada Jokowinya, tetapi pada siapa Jokowi memberikan kekuasaan itu. Apakah kepada anaknya? Apakah kepada Prabowo lagi atau kepada siapa? Nah, ini upaya menggembosi itulah ya. Cara ini ada agenda settingnya ini adalah sebagai usaha untuk menghentikan langkah pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi. Yang paling berkepentingan akhir tadi Pak Prabowo karena sebagai presiden mungkin terganggu nih powernya gitu. Ya. Banyak yang terganggu, bukan hanya Prabowo karena tapi Pak Prabowo juga terganggu Pak menurut saya. Terganggu kalau nanti kalau nanti Jokowi tidak memberikan kekuasaannya kepada dia. PDIP juga terganggu kalau nanti Jokowi tidak memberikan kekuasaan kepada dia. Berarti banyak yang terganggu. Iya, banyak yang terganggu. Jadi nggak hanya PDI tadi. Lagi-lagi karena apa? Karena Jokowi punya pengaruh dan Jokowi punya kekuatan yang sudah begitu masif, yang sudah begitu terbangun secara baik melalui narasi politik di media. Dan itu dia bisa gunakan nanti di 2029. Nah, lagi-lagi kan ke siapa ini Jokowi akan memberikan? Berbeda kalau dia jadi ketua partai politik. Nah, kan Jokowi ini sekarang orang lepas ini. Orang lepas tetapi dia punya kekuatan politik dan pengaruh politik yang luar biasa. Oke. Berarti memang jelas seperti komentar Pak Jokowi kemarin terakhir itu ini ada agenda besar katanya itu. Berarti sudah ada sinyal-sinyal juga itu. Nyambung juga itu Bang. Cuma harus hati-hati juga. Ya, timnya Jokowi juga harus hati-hati. Kalau lagi-lagi ya, kalau misalnya benar ijazah ini palsu, maka ini akan meruntuhkan kekuasaan dan pengaruh serta kekuatan powernya Jokowi. Sip. Oke, Pak Dokter. Ini jadi pertanyaan publik. Ini kita tunggu aja nanti apakah endingnya akan kira-kira ya akan seperti apa ending dari polemik ini menurut Pak Dokter?
kalau dari perspektif hukum, ya, jika nanti putusan pengadilan mengatakan ijazah ini asli, maka tentu kubu Jokowi akan melanjutkan ke perkara lain. Ya, bisa perkara perdata, bisa pencemaran nama baik dan seterusnya. Jika kemudian endingnya putusan pengadilan mengatakan ijazahnya Jokowi adalah palsu, maka langkah berikutnya adalah bisa mempidanakan Jokowi. Karena apa? Karena menggunakan dokumen palsu atau mereka menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar ke jabatan publik itu adalah sebuah tindakan pidana. Nah, itu bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Pak Jokowinya? Iya. Pak Jokowi bisa dipidanakan. Tapi kalau misalnya dia asli, maka lawan politiknya juga bisa ditindaklanjuti dengan pencemaran nama baik. Nah, kenapa kemudian Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Ya, ini menarik. Kalau dia menunjukkan ijazahnya sekarang dan ijazahnya itu asli, maka penyelesaiannya adalah saling memaafkan. Selesai di situ. Nah, saya yakin nanti Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di peradilan, di persidangan. Kenapa? Karena kalau sudah putusan pengadilan mengatakan ijazah ini asli, maka Jokowi bisa menindaklanjutinya dengan tuntutan pencemaran nama baik macam-macamnya itu. Nah, jadi serangannya itu, berbalik jadi serangan balik Jadi nah, maka kemarin saya lihat si lawan politik Jokowi mengatakan, kenapa tidak ditunjukkan di Bareskrim kemarin? Karena pada polisi itu bukan lembaga peradilan. Ya, kalau ditunjukkan di situ lalu kemudian asli, ya mereka saling memaafkan di situ, selesai masalah gitu kan. Nah, tapi nanti kalau dia tunjukkan di pengadilan, di persidangan, dan putusan pengadilan mengatakan ini asli, maka ada langkah hukum berikutnya. Itu. Tetapi kalau dari perspektif politik, endingnya tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Yang sengaja dipelihara. Iya, nanti selesai ijazah, tidak tahu lagi, apalagi kan? Nah, gitu. Sampai di 2029. Karena target politik itu kan menggugurkan pengaruh dan kekuatan Jokowi, supaya terhenti langkahnya di 2029 gitu. Pak Dokter, ini kan juga jadi pertanyaan publik. Ini ada yang bilang, ini kok debat soal ijazah terus sih? Nggak penting amat, orang sudah bicara ke atas teknologi sampai langit, kok kita masih debat soal ijazah ini? Ini penting nggak bagi edukasi politik bagi masyarakat ini? Sebenarnya kalau bagi masyarakat ini tidak penting. Tidak penting ya? Tidak penting. Ini justru merusak mentalitas masyarakat kita, merusak cara berpikir masyarakat kita. Tetapi bagi aktor politik yang bertarung di politik naratif dan politik praktis seperti sekarang, di tengah-tengah kemiskinan visi misi dan program mereka untuk bangsa dan negara ini, ya cara yang paling efektif adalah melalui persoalan moral ini. Nah, salah satu persoalan moral ini adalah ijazah. Jadi bagi elit politik yang karena mereka miskin visi misi dan program untuk membangun negara ini, ya ini alternatif. Tetapi bagi publik ini sebetulnya tidak menarik ya. Tidak menarik dan tidak penting. Tidak penting. Ya, karena ini hasil kita menghabiskan energi, waktu untuk mendiskusikan ini terus gitu. Sementara isu-isu internasional banyak yang kita abaikan. Bagaimana isu geopolitik itu kita hampir absen dari situ. Bahkan banyak negara mengatakan kita tidak punya sikap yang tegas. Nah, ini kan persoalan yang serius ya. Isu kemiskinan ya. Terus-menerus naik. Isu pendidikan, isu pengangguran yang terus-menerus ini. Karena ada efisiensi macam-macam, pengangguran sekarang kan semakin ekonomi semakin terpuruk. Geopolitik global kan makin kacau ini. Itu harusnya Indonesia juga bisa hadir. Harusnya masuk di perang situ. Di mana-mana. Dan Indonesia harusnya memiliki sikap politik yang tegas di situ. Gitu. Nah, termasuk cita-cita Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045 itu kalau kita sibuk terus begini kan terbengkalai semua itu kan. Apalagi kita punya istilahnya bonus demografi itu kan. Banyak isu yang harusnya lebih penting untuk diperdebatkan di ruang publik gitu.
Nah, tetapi kan biasanya di politik naratif itu ya yang laku ya yang buruk-buruk, yang negatif gitu, yang receh gitu, yang receh gitu ya. Gitu. Karena masyarakat Indonesia boleh jadi ya budaya politik kita kan budaya politik tidak mau peduli tentang, tidak mau tahu tentang hal-hal yang besar, tidak mau berpikir tentang hal-hal yang besar ya. Budaya politik kita ya masih budaya politik parokial. Artinya apa? Artinya ya urusan politik itu urusan elit. Urusannya membangun itu urusannya elit ya, urusannya pemerintah. Kita ikut saja. Di tengah-tengah kepasipan masyarakat tentang politik itu, maka ini yang paling mudah masuk. Dan ini sebetulnya cukup efektif ya. Saya melihat di luar itu ya, loyalis Jokowi sudah mulai banyak yang Jokowi marah lovers, Jokowi lovers. Itu sudah banyak yang marah itu. Kok ini ya, begini ya Jokowi. Jadi loyalis Jokowi itu mulai marah ketika Jokowi memaksakan anaknya dulu menjadi wapres melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Nah, rakyat sudah mulai marah di situ. Nah, ditambah dengan isu ijazah ini. Tadi loyalis marah gitu. Marah sama Jokowi nih. Marah sama Jokowi. Iya. Oke. Nah, makanya coba kalau lihat survei. Berarti efektif untuk menggemaskan power. Sangat efektif. Coba lihat survei sekarang, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu sudah menurun drastis sekali gitu. Nah, dan kalau ini terus dibangun narasi ini sampai 2029 kan masih panjang waktunya. Artinya, Jokowi sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Artinya isunya laku ya? Laku. Nah, ini juga jadi perdebatan karena isu-isu yang dimainkan itu bukan isu yang isu berat gitu soal pembangunan, tapi isu yang ringan tapi efektif menjatuhkan. Mempengaruhi pemilih gitu. Kenapa seperti itu? Apakah tingkat pendidikan masyarakat kita atau memang lembaga politik ini tidak mengedukasi masyarakat? Tentu ya pendidikan politik masyarakat kita masih terbatas ya, masih rendah ya. Pendidikan politiknya ya. Kita selama ini lebih fokus kepada demokrasi prosedural. Tapi demokrasi yang substantif ya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencermati visi misi dan program elit politik, program partai, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kerja partai, kerja pemerintahnya. Itu hampir semuanya tertutup. Jadi semuanya kita fokus pada politik prosedural. Nah, ke depan saya kira ya kita berharap bahwa kita sudah mulai bicara tentang politik substantif. Kita sudah mulai bicara tentang demokrasi substantif sehingga rakyat itu semakin tercerahkan dari waktu ke waktu. Padahal soal isu anggaran, itu sangat misalnya penting. Kan hampir absen rakyat dari situ. Efisiensi gitu, menyebabkan pengangguran. Atau Pak Prabowo juga diuntungkan dengan isu ini. Ya, ketika isu ini tidak muncul di media, ya tentu yang diuntungkan elit pemerintah yang berkuasa. Juga, gitu kan. Dan sekarang kan kebebasan civil society juga mulai terganggu kan. Media massa, NGO, ini kan mulai terganggu gitu ya. Dan dibatasi ruang geraknya. Nah, ketika ini terus-menerus dibiarkan, maka ini tentu menguntungkan pemerintah dengan alasan efektivitas pemerintahan. Siap. Luar biasa Pak Dokter ya. Analisanya semoga ya masyarakat juga, para elit ini berikan edukasi ke masyarakat. Tapi sebelum saya akhiri Pak Dokter, ini tetap menarik tadi soal ijazah itu. Saya pengen tahu karena kebetulan bukan kebetulan, itu protes sering kebetulan karena Pak Dokter ini alumni UGM. Bicara ke ijazah tadi itu tahun 94 ya. 94 ya. Alumni tahun alumni 2002. 2002 sampai S2 pada di sana. Saya langsung dari S1 sampai S2 di sana. Di sana ya. Nah, kita pengen tahu nih cerita Pak Dokter kuliah dan bagaimana proses perkuliahan di sana sehingga kok ada isu-isu seperti ini dan tanggapannya alumni lagi gimana itu? Jadi gini, UGM itu ketat. Orang sering mengatakan masuk UGM itu susah, keluarnya juga susah. Sehingga orang DO, drop out di UGM itu biasa.
Nah, kekhawatiran saya begini. Saya punya beberapa kasus ya. Salah satunya teman saya itu senior dari Lombok. Dia sudah ujian skripsi. Yes. Udah ujian skripsi. Mata kuliahnya sudah selesai diambil. Dia tahun ke-10. Sudah mau berakhir jatahnya di tahun ke-10 itu. Lalu dia daftarlah yudisium. Ternyata dia tidak bisa yudisium karena ada satu mata kuliahnya dapat nilai D, yaitu kewiraan. Apa kata Kaprodinya waktu itu? Mas, saya tidak sebut namanya. Anda layak menjadi sarjana teknologi pertanian. Karena mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi pertanian itu sudah lulus semua. Tetapi saya harus melaksanakan aturan. Karena mata kuliah kewiraan itu tidak boleh dapat D. Akhirnya dia DO. DO? Iya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Kalau misalnya Jokowi itu DO, karena ada mata kuliah yang tidak dia lulus, lalu membuat ijazah palsu, itu ada kemungkinan. Tetapi kalau UGM yang mengeluarkan ijazah palsu, saya hakul yakin itu, enggak. Tidak akan pernah. Nah, kalaupun ijazah ini nanti palsu, maka pasti itu dibikin oleh Jokowi secara personal. Bukan oleh UGM. Bukan oleh UGM. Tetapi ya, tadi ya. Ini jika kan? Jika. Tetapi tadi saya melihat juga siapa nama? Mas Ari Sujito, itu senior saya, yang wakil rektor 4 UGM, itu sudah mengatakan bahwa ijazah itu benar dan Jokowi sudah mengikuti proses yang benar. Nah, kita tidak tahu nanti di peradilan seperti apa. Debatable gitu, ya. Oh, gitu. Jadi, tapi dari seketat itu kan hampir kecil kemungkinan ya. Apa istilahnya? Ada UGM, hampir tidak mungkin menurut Pak Dokter ya, mengeluarkan ijazah palsu. Kalau UGM yang secara institusional mengeluarkan ijazah palsu, saya tidak yakin. Karena UGM betul-betul dijaga betul itu. Apa namanya? Marwahnya sebagai perguruan tinggi tidak hanya nasional tetapi internasional gitu. Iya. Kemudian tapi kan ini yang DO sebentar. Tadi ada kemungkinan dia tidak lulus apalagi. Kalau dia kemungkinan tidak lulus itu tapi ada. Bukti kuliahnya ada. Kan sudah ada. itu. Ada. Sudah ada kan bukti kuliah KKN itu kan muncul. Skripsinya ada. Iya. Jadi prosesnya ada. Tetapi tidak bisa jadi ya, ini kan kita masih bisa jadi dia DO kan UGM itu kalau dulu itu 10 tahun itu bersih kandang. Oke. Nah, begitu kena pembersihan kandang, maka dia DO. Oke. Nah, walaupun proses perkuliahannya sudah dia lalui, tetapi ada mata kuliah yang tidak diselesaikan, artinya tidak lulus gitu kan. Seketat itu. Nah, ya, jadi skripsinya ada, ya teman saya ini skripsinya ada, sudah ujian. Ya. Rekapitulasi daftar KHS-nya ada, tetapi ada satu mata kuliah nilai kewiraan itu dia sudah dia ulang itu 4 kali, artinya kan sudah 4 tahun dia ulang itu, tapi tidak lulus gitu. Ketat banget ya. Iya, nah maksud saya segitu ketatnya proses perkuliahan di UGM itu saya tidak yakin UGM itu akan mengeluarkan ijazah palsu. Kita meet saja ujian tengah semester di UGM itu seminggu sebelum meet itu libur dulu. Yes. Lalu kita duduk itu sudah ada kursi-kursinya. Yang ngawasi bukan dosen, tetapi pegawai tata usaha, dan itu banyak, satu ruangan itu bisa 4 pengawas. Begitu ketatnya. Apalagi ujian akhir semester. Nah, jadi saya kok jadi berpikir, apa iya ijazah itu palsu? Tapi lagi-lagi ya, kalau dia DO, bisa saja dia memalsukan ijazah. Tapi kalau dikeluarkan sama UGM, saya tidak yakin. Tapi dengan statement UGM kemarin kan asli. Berarti UGM juga kalau bikin pernyataan, sekarang misalnya kalau nanti ada bukti dia palsu, UGM juga mempertaruhkan integritas dia. Pasti. Kan? Dan ini bukan soal Pak Jokowi lagi kan, soal. Nah, kalau UGM yang memalsukan ijazah itu persoalannya di UGM kan. Tapi saya yakin nanti hakim juga akan memanggil UGM sebagai yang mengeluarkan ijazah. Saya kira juga Polri kan juga sudah memanggil UGM kan.
sebagai mengeluarkan ijazah gitu. Berarti kalau abang di sana itu S1, S2-nya juga untuk ujian tidak mudah ya? Tidak mudah. Makanya UGM itu sering dikatakan masuknya susah, keluarnya juga susah. Karena itu orang DU di UGM itu biasa, gitu. Oh biasa? Biasa. Jadi alumni senior saya yang DU itu banyak. Berarti abang termasuk hebat bisa. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sampai S2 di sana. Ya. Alhamdulillah. Tapi seketat itu dengan kemudian dengan polemik sekarang, menurut abang ini kira-kira kan, ini perkiraan dengan pengalaman abang pernah kuliah di situ, kira-kira seberapa besar ijazah itu dikatakan palsu dan atau asli? Kalau sekarang asli kan, seberapa besar nanti bisa diponis? Kalau keyakinan saya ya, kalau saya lihat, ini kan penerawangan bukan. Ya kalau lihat pengalaman saya yang kuliah di sana ya, karena ini kan belum putusan pengadilan, maka 95% ijazahnya Jokowi itu asli. 95%. Iya, kalau keyakinan saya yang mengikuti proses perkuliahan itu ya, dan kebetulan saya juga di sana dulu kan aktif ya di UKM itu aktif, jadi saya tahu persis bagaimana proses pendidikan di UGM. Dan UGM itu sangat menekankan sekali yang namanya normativitas kampus. Normativitas kampus itu menjadi nilai tersendiri bagi UGM. Nah, standar untuk meluluskan mahasiswa itu tidak sederhana ya. Nah, tadi saya bilang teman itu hanya satu mata kuliahnya tidak lulus, dan itu dia sudah ulang 4 kali, tetap saja tidak lulus. Ya akhirnya DO. Iya, siap. Jadi luar biasa. Jadi di institusi UGM itu seketat itu, dan ya sulit lah untuk orang main-main di situ ya. Sulit untuk. Makanya kalau di UGM ngambil S3 sampai 7 tahun biasa. 7 tahun, 8 tahun. Kalau Pak Dokter saya berapa kemarin S1 berapa tahun? Saya S1 itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. S2 2 tahun. Jurusan? S1 departemen sosiologi. S2-nya administrasi publik. Saya ngambil konsentrasi kebijakan publik. Karena saya tahu UGM begitu ketatnya. S3 saya ngambil di luar UGM. Dokter tambah ketat. Trauma kita di sana dulu karena memang ketat sekali di sana. Nah, makanya terus ada ijazah palsu yang dikeluarkan oleh UGM, saya kok belum yakin gitu. Kecuali tadi kalau Pak Jokowi misalnya DU, lalu dia UGM-nya hampir tak mungkin lah palsu, gitu, tapi ada tindakan lain mungkin. Nah, kalau tindakan itu kan di luar. Iya, siap. Nah, bisa jadi itu. Kalau dia misalnya Jokowi membuat ijazah palsu, apakah di Pramuka, Jalan Pramuka, berarti dia DU dulu. Gitu. Nah, ini masih jadi teka-teki ya. Biar itu kan proses politik, peradilan yang menyelesaikan. Peradilan dan proses politik. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Atas keluangan waktunya ini, menarik sekali informasi yang disampaikan oleh alumni UGM yang sekarang aja di UIN ya. Oke, Tribuners, kita harapkan dari perdebatan yang cukup alot ini, yang penting publik mendapatkan edukasi politik yang bagus dari para elit ini. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Dokter? Closing statement-nya? Ya, saya kira kemarin kan begini, Pak Prof. Sofyan Effendi sudah mengeluarkan statement. Prof. Sofyan Effendi itu dosen saya. Beliau itu guru saya, ngajar saya 3 mata kuliah. Mata kuliah kebijakan publik, mata kuliah implementasi kebijakan publik, sama mata kuliah analisis kebijakan publik. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan ketika menarik pernyataannya kemarin, itu saya murni melihatnya Pak Sofyan itu bicara sebagai akademisi. Nah, di akademisi itu biasa, tesis, antitesis, sintesis itu biasa. Ada dogma di akademisi itu adalah boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan kemarin itu dalam rangka tidak lebih sebagai seorang akademisi. Bisa jadi ketika dia menyaksikan dalam tanda kutip ijazahnya Jokowi, karena Pak Sofyan waktu itu belum mendapatkan informasi yang lengkap, karena Pak Sofyan itu jadi rektor 2007 sampai 2002. 2007-2002. Itu permintaan maaf itu dalam akademisi wajar.
Ya, sebagai akademisi wajar. Saya melihatnya dia dalam kapasitas sebagai akademisi. Dan mungkin apakah karena tekanan? Ya. Atau saya tidak melihat itu sebagai tekanan, karena saya tahu persis guru-guru besar UGM itu tidak ada kepedulian sama politik, itu tidak ada hubungannya sama politik. Dan UGM ini menjaga betul marwahnya sebagai perguruan tinggi yang menjaga dirinya dari intervensi politik. Misalnya ya, kalau kita melihat perjalanan Jokowi dulu sangat didukung sama UGM awal-awal. Ketika Jokowi membuat kebijakan yang dianggap keluar dari moral yang diajarkan oleh UGM, justru UGM yang berteriak, alumni menolak, pro-guru besar, alumni yang kami sebagai alumni itu menolak apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, jadi saya tidak yakin intervensi politik bisa masuk di UGM. Selaku alumni UGM yang tahu persis bagaimana proses pendidikan di sana. Jangan sampai UGM juga digeret-geret. Iya, itu maksud saya. Ya. Oke, Pak Dokter, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga publik mendapatkan edukasi politik yang baik. Baik, Tribuners, kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.